Ya, halo. Halo, halo. Suaraku bisa dengar nggak? Halo. Bisa Mas, bisa. Oke. Oke. Selamat malam semua. Jadi, malam ini kita bakal belajar bareng mata kuliah ini ya. Terus data atau database. Ntar, aku mau share screen dulu. Hmm. Jadi karena besok mau, jadi ini belajar barengnya buat UTS, aku langsung share soal UTS tahun lalu aja kali ya. Sembari menjelaskan soal segalanya. Ntar. Oke. Hmm. Oke. Nah, jadi ini soal UTS tahun lalu. Oke, di sini ya ini dosennya ya, Pak Mangar sama Mbak Budi. Oh ya, sebelum itu aku mau belajar dosennya sama siapa ya? Yang angkatan dulu kasih data. Yang dosen ya, yang dosen. Pak Maras. Pak Mangaras. Pak Mangar saya nggak yang lain. Semuanya Pak Mangaras nih. Um, oke lah, mungkin Pak Mangaras ya. Jadi ya Pak Mangaras jarang sih pakai soal tahun lalu ya. Jadi ya mungkin soalnya bakal baru. Dan karena ini kemarin online ya, jadi aku nggak yakin kalau soalnya bakal sekompleks ini. Jadi mungkin lebih gampang. Karena kan database ini kan ini kan buat IRD ya, materi yang pertama itu perkenalan tentang database. Nah, habis itu eh, nanti kalian dikenalin sama entitas, atribut, relasi, terus disuruh buat IRD gitu kan. Terus implementasinya ke SQL gitu. Jadi besar IRD maksudku IRD, model IRD. Oke, jadi ini soalnya diketahui dari Kemenpan RB, sebuah pelayanan untuk permohonan izin kerja terkait tenaga gizi sebagai berikut. Jadi ini ada prosedur pelayanannya. Ini start ya, buat start. Ini juga finish. Oke, jadi pemohon dia bakal daftar, memeriksa tanda terima pendaftaran sama FO, kemudian ada berkas. Nanti kalau tidak memenuhi syarat, nanti balik ke pemohon gitu. Kemudian ini kalau memenuhi syarat, proses dan ketetapan SK, retribusi juga ada. Habis itu selesai. Nah, ini dia ada deskripsinya. Jadi yang pertama itu mohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh ya sebelum itu aku hmm, ah, hmm, 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 hmm. Oke. Jadi aku tulis dulu ini. Chilen tahap pembuatan YRD. Kasih tahun.
Nah, ini ya. Ada tahap pembuatan yardu itu ada empat, empat, empat deh. Yang pertama itu ini, terus yang nggak nyata pun bisa sebenarnya dijadikan entitas. Contohnya, yang maksudku yang nggak bisa disentuh gitu, apa ya? Gitu lah, misalnya kayak suatu konsep gitu bisa dijadikan entitas. Contohnya itu internet, gitu, mata kuliah dan sebagainya. Itu bisa dijadikan entitas. Itu yang pertama kita menentukan entitas, kemudian kita penentuan atribut. Jadi atribut itu gampangannya itu hal yang melekat ke entitas itu sendiri. Contohnya kalau kita mahasiswa yang ada di universitas, kita punya kelas kita di database dan sebagainya. Oke, kayaknya jaringanku barusan ini ada gangguan. Oke, lanjut. Yang ketiga itu nanti kalau ada yang mau ditanya atau ada yang kalau saya tahu saya kasih tahu, kalau saya nggak tahu itu Google. Terus yang ketiga itu uh, penentuan relasi, ya, penentuan relasi yang ketiga. Jadi setiap entitas itu dia pasti berelasi dengan entitas lain, ya, makanya namanya RDBMS, ya, Relational Database Management System gitu. Dia punya relasi satu sama lain gitu. Dan nanti relasi inilah yang menentukan gimana sih data itu dapat di-retrieve, gimana sih data itu dapat diolah di dalam suatu database. Jadi gitu ya. Terus yang terakhir, kardinalitas. Nah, kardinalitas ini adalah gimana ya bilangnya? Ini kayak mendeskripsikan suatu relasi yang berhubungan dengan kuantitas dari entitas tersebut gitu ya, yang bersangkutan. Dan kardinalitas ini cenderung menarik ya, karena konsepnya itu masih sulit gitu ya, sulit untuk dimengerti itu beberapa orang. Padahal sebenarnya gampang, lumayan sih, lumayan sulit sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa lah dipikirkan kalau sebenarnya kardinalitas itu terfokus sama ini PK, PK atau primary key. Jadi kardinalitas itu yang kalian perlu pahami itu sebenarnya kardinalitas itu fokusnya ke primary key-nya, bukan ke namanya atau atribut-atribut lain. Jadi kardinalitas itu fokusnya di sini, di PK, gitu ya. Oke, kita balik ke soal tadi. Yang ini. Jadi pertama itu mohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Nah, dari sini ini kita sebenarnya udah dapat satu ya, entitas lah, yaitu pemohon ya, pemohon sendiri. Dan nah, jadi
Jadi dari pemohon ini kita bisa jadikan ini sebagai entitas, kemudian formnya ini juga kita bisa jadikan jadi entitas, gitu ya. Nah, kemudian karena kan pemohonnya ini nggak dibilang nih atributnya apa aja. Jadi kita pikirin aja nih sendiri secara pakai logika gitu. Kira-kira kalau misalnya di form permohonan itu si pemohon ini bakal ngisi apa sih? Gitu. Nah, jadi kita bisa bilang kalau pemohon ini punya misalnya NIK gitu ya. Nomor induk kependudukan, nama, alamat dan sebagainya. Kemudian atributnya sesuai yang ada di pikiran kita lah, gitu ya. Karena sejatinya ERD ini kan suatu model dan konsep yang dikembangkan oleh tiap. Jadi nanti lagi beda untuk tiap orang. Bahkan ada yang kompleks, ada yang simpel banget, tapi nggak tahu benar apa enggak gitu. Ya nanti kita bahas. Dan kemudian nomor 2, petugas pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin dimohon. Nah, dari sini petugas pendaftar perizinan bisa kita jadikan satu entitas. Di sini kita bisa buat kemudian yang meneliti ini kita bisa buat sebagai relasi ya. Dari relasi. Jadi relasi ke ini perencanaan administrasi dengan izin yang dimohon. Dan di bawahnya ini sebenarnya ada ini persyaratannya dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini ada surat permohonan, fotokopi SIB masih berlaku, ijazah KTP dan sebagainya. Nah, nanti ini masuk ke persyaratan di form ya. Jadi nanti form ini dilengkapi dengan persyaratan administrasi bisnis gitu. Kemudian yang ketiga, jika persyaratan administrasi perizinan lengkap, data di-input atau di-entry oleh tugas front. Nah, ini ada satu database lagi yang memberikan tanda terima berkas, validasi progres permohonan, kemudian berkas diserahkan ke bidang pelayanan back office untuk dilakukan pemrosesan. Nah, jadi ini tambah satu apa namanya? Satu entitas lagi. Kemudian yang keempat ada validasi berkas dokumen. Validasi berkas dokumen ini kegiatan. Nah, kasih ini jadi entitas lagi. Pengizinan yang dimohonkan. Nah, ini kasih jadi entitas. Dia ngevalidasiin berkas atau dokumen permohonannya. Kemudian yang kelima, jika berkas dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan. Nah, jadi nanti kalau misalnya berkas atau permohonannya ini tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis atau ditolak, nanti wait. Oke, ini nggak dibilang ya yang menerbitkan surat penolakan ini siapa? Oh ya, oke, bidang penyelenggaraan dan pelayanannya ya, yaitu, oke, maybe kasih, ya mungkin kasihnya. Tapi ini ya, lanjutnya jikalau lengkap benar terus dilanjut, maka dibuat draft keputusan. Nah, kemudian permohonan izin yang ada biaya retribusi petugas melakukan perhitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran. Sorry ya kalau aku ini batuk-batuk, lagi tidak enak badan soalnya. Kemudian draft keputusan untuk di paraf kasih. Ini ada kasih lagi nih.
Dan nanti draft keputusan ini diverifikasi. Sementara tadi juga validasi berkas dokumen. Nah, jadi ini perlu dipertimbangkan ya dalam pembuatan IRD. Yang benangi dan kabit selanjutnya ditandatangani kepala dinas. Nah, kepala dinas ini. Kemudian sebelum SK diserahkan ke pemohon, dilakukan penomoran SK. Selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner survei kepuasan masyarakat atau SKM. Dan kemudian di sini ada persyaratannya, surat permohonan, fotokopi, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada perintah soalnya ya. Berdasarkan studi kasus di atas, buatlah IRD. Nah, aku mau nekanin sesuatu nih. Aku mau nanya dulu deh. Kalian kalau di yang belajar teori sama Pak Mangaras atau dosen lainnya ini, IRD-nya yang chain notation atau crossfit ya? Apa udah belajar dua-duanya gitu? Ini, ntar. Kalau yang chain notation IRD. Nah, itu chain notation itu yang gini. Kalau crossfit IRD. Crossfit tuh yang gini. Ini yang gini. Nah, kalian sama Pak Mangaras diajarnya gimana nih? Kemungkinan besar yang chain ini ya. Wah, jaringannya. Ya, Mas. Iya. Nah, ya yang chain ini. Berarti nanti pakai yang chain ini. Soalnya di sini nggak dispesifikasiin sih IRD yang mana gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia sih yang crossfit ini nah, sebutannya RAT, relasi antar tabel. Jadi mungkin kalian pakai yang chain notation. Tapi kalian kan udah belajar kan sampai sini. Yaitu di praktikum juga belajar. Jadi bisa lah di ini bisa digunain nih. Sangat berguna banget untuk mempelajari tentang kardinalitas dan primary key, foreign key dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya ya. Ntar aku cari jawabannya. Yang punya aku dulu. Ini punya aku. Ini punya teman. Terus ini punya teman. Nah, oke, punya aku dulu. Warnanya kuning. Nggak tahu kenapa. Nah, di sini, wah, sorry ya kalau agak berantakan. Oke, aku jelasin satu-satu. Sebenarnya yang penting dari IRD ini ya, yang penting dari IRD ini, entitasnya ada, atributnya ada, relasinya ada, terus primary key-nya harus ada ya. Dan primary key-nya ini harus satu doang gitu, nggak boleh lebih dari satu. Pasti pasti salah gitu ya. Contohnya ini salah. Nah, ini salah ini. Mungkin ini harusnya nggak di underscore. Ya, just ya ignore aja ini ya. Nah, gitu ya. Jadi ini harus ada satu gitu. Semuanya harus satu gitu. Dan ini udah mengikuti dari yang soal tadi ya, yang mana ya? Yang ini, yang pemohon mengisi form permohonan, yang form. Nah, terus yang menarik ini nih, dilengkapi persyaratan administrasi. Dan persyaratan administrasinya itu aku buat entitas baru nih, persyaratan gitu. Nah, dia kalau punya teman ini lebih rapi ya. Ini punyanya Rossi, kasus juga ya. Kalau nggak salah, ya kasus. Kemudian ini ada pemohon melengkapi persyaratan administrasi. Nah, ini langsung disebutin ya, ada SK Sehat, ada FCKTP, FC Jasa. Tapi kan apakah benar begitu ya? Apakah benar FCKTP ini menjadi primary key gitu. Nah, kemudian ini ada ide pemohon, primary-nya lengkap, bagus. Nah, kemudian pemohon mendapatkan SKRD atau slip store. Oke. Ini SKM, meneliti tugas pendaftaran. Meneliti.
Mm-mm. Oke. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti soalnya sekompleks, andaikan saja soalnya sekompleks ini, dan kita semua tahu kalau waktunya itu terbatas, maksimal kan, tahu saya maksimal 90 menit, nggak tahu, kurang, mungkin 2 jam ya, nggak tahu sih. Um, um, Nanti kalau buat ERD, yang penting itu yang penting ada entitasnya, ada atributnya. Nggak penting nggak mau ada yang ini apa, derive, yang umurnya diambil dari tanggal lahir tuh. Ini sebenarnya nggak penting mau bermacam-macam, mau ada yang ini juga terserah. Yang penting itu primary key-nya. Itu yang paling penting, ada primary key, ada entitas, ada relational, dan relation itu harus kata kerja gitu ya, dengan entitas lain yang entitasnya itu harus kata benda gitu ya. Dan itu aja sih. Nggak sempet, nanti nggak siap. Contohnya ini ya, aku kan buat nih kepala dinas, ID nama, udah itu aja. Kabid, ID kabid, nama gitu udah. Soalnya kan kalau di Paraf kan yang ada di bawahnya itu cuma ID sama doang kan biasa. Nah gitu, misalnya kalau dosen NIP-nya berapa, tuh baru nama dosennya beserta gelar. Kemudian kalau mahasiswa yang menandatangani biasanya NIM berapa, baru namanya, kemudian ditandatangani, nah gitu. Nah ini ya, ini contohnya. Kemudian ini ada 90. 90 ini apa maksudnya? Oh, oke. Oke, kayak di sini ada yang menarik ini. Aku nggak tahu kalian dikasih tahu apa enggak, tapi jika ada suatu entitas yang berhubungan dengan entitas lain dan hubungannya itu kardinalitasnya itu many to many. Nah, maka dari itu many to many-nya itu harus relation-nya itu harus dibuat menjadi gini. Jadi apa sih? Uh, aku lupa namanya ini. Wah, susah. Yang nanti yang tahu nggak ini namanya apa? Relasi asosiasi. Nah, ya, asosiatif. Apa tadi? Kamu bilangnya apa? Relasi asosiatif. Oke, oke. Kayaknya mungkin atau kamu yang lain. Tapi betul ya, asosiasi. Oke. Jadi ya benar ya. Ini namanya associative relation atau associative entity juga. Aku biasa ketemu relation, ya entity juga bisa disebut juga. Nah, jadi kalau ada yang many to many itu relationnya kita buat jadi asosiatif, kemudian biasanya ini diubah menjadi kata benda, ya, dua menjadi kata benda, dan ini biasanya mengandung foreign key. Ini nggak ada, ini salah nih, gitu ya. Oke, sorry, ini salah nih. Aku males ngedit ya. Jadi ini harus ada foreign key-nya itu. Bisa dari nomor draft, iya, ngambilnya dari nomor draft ya. Karena kalau IDBO, back officer, itu kadang nggak relevan buat draft keputusannya. Gitu. Jadi ngambil yang relevan aja. Oke, jadi dan sebenarnya
ini punyaku, dengan punya temanku ini kan, dan punya temanku yang lain, sebenarnya ada juga, tapi kebanyakan nanti. Itu jika kalian lihat itu beda ya modelnya. Beda. Tapi sebenarnya ini nggak apa-apa. Karena yang kayak aku bilang tadi, IRD itu kan konsep pembuatan suatu model terhadap database. Apalagi itu di suatu individu yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ya pasti beda juga gitu ya. Asal IRD-nya itu memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat dari soal dan juga memenuhi syarat IRD secara umum. Seperti yang aku bilang tadi, harus ada primary key dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau make sense itu pasti bisa gitu ya. Tak jamin ya. Kalau make sense ke soal pasti IRD-nya bisa dinilai benar gitu. Dan kemarin ini ada soal temanku lagi nih satu. Dia ngejawab soalnya ini, yang ini jawabannya ini. Nah ini jawabannya. Nah cuman ini aja. Ini mungkin kalian berpikir kalau wah ini kenapa bisa gini? Kenapa melangkahi semua entitas yang ada di sini gitu? Kenapa? Kenapa dia melangkahi pemohon, terus permohonan, pemohon ada, form permohonan nggak ada, langsung kuesioner SKM, kalau SKM kan akhir tadi, iya, SKM, surat keputusan, retribusi gitu-gitu ya. Nah ini kenapa gini? Nah kembali lagi gitu. Sebenarnya kan kalau di database-nya itu yang aku buat ini, dia menyangkut orang-orang yang bekerja di sini gitu. Sementara database yang temanku buat ini, dia hanya mentingin data si pemohon beserta segala yang ada. Tapi ini harusnya ada form sih. Nah, gitu ya. Itu. Jadi kalau ini ku bilang salah juga nggak tahu ya. Ini salah apa enggak. Soalnya make sense gitu. Dia membuat database gitu, konsep database. Tapi ini memang kurang sih. Ini memang kurang banget menurut aku. Karena ini banyak yang harus dimasukkan dari 8 poin ini. Ada persyaratan, nggak ada. Mohon menerima surat keputusan membayar retribusi. Nah, itu. Tapi dia membuat database yang fokus ke pemohonnya gitu. Pemohon serta data-data dari pemohon yang dimasukkan ke form gitu. Jadi dia nggak fokus ke pegawai-pegawai yang bekerja di sini gitu, seperti back office, front office, dia nggak fokus ke situ. Ya, tapi kemarin waktu ditanya nilainya bagus-bagus aja gitu. Makanya juga nggak ngerti. Yang ini juga bagus katanya. Ya wes, kata bapaknya. Ya nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kemudian aku mau bahas ini. Ada yang menarik. Di sini kalau kalian lihat ada yang satu garis relasinya, ada yang dua garis. Di sini ada yang tahu nggak ini maksudnya apa nih? Satu garis, dua garis. Yang tahu? Oke, jadi yang dua garis ini itu maksudnya dia total participation ya, total participation. Sedangkan yang satu garis ini dia no apa partial participation. Partial itu maksudnya sebagian ya, nggak semua. Sementara total ini artinya semua berpartisipasi gitu entitasnya. Contohnya gini, pemohon mengisi kuesioner SKM. Nah, gitu. Nah, kuesioner SKM ini seperti yang kita lihat di ini garis relasinya itu, dia memiliki total participation terhadap pemohon. Kenapa? Karena setiap kuesioner SKM yang dibuat pasti dibuat oleh setidaknya satu pemohon. Oke.
Dan sementara pemohon ini kenapa dia parsial terhadap kuesioner? Bisa aja pemohon ini nggak ngisi kuesioner, gitu ya. Makanya aku ngambil IRD ini karena menarik dia buat ini. Gitu. Sementara aku kemarin buat gitu. Banyak banget ini IRD nih. Nah itu ya. Masuk lagi nih pemohon, dia menerima surat keputusan. Tapi ini surat keputusan. Nah iya, pemohon bisa aja nggak menerima surat keputusan. Karena apa? Karena yang tadi itu bisa aja dia tolak. Nih, sementara kalau pemohon dikembalikan pemohon penolakan gitu. Kalau dia benar lengkap gitu ya. Nah, bisa aja pemohon ini nggak dapat surat keputusan. Tapi setiap surat keputusan ini pasti setidaknya, oke aku lanjut ya. Tapi setiap surat keputusan ini pasti setidaknya dia diterima, yang dibuat diterima oleh satu pemohon gitu. Dan sama juga untuk retribusi, pemohon ini bisa aja nggak ada retribusi seperti yang ini. Nih retribusi jika ada gitu ya. Tapi kalau ada retribusi ini pasti dipunyai oleh setidaknya satu pemohon gitu ya. Jadi itu artinya total sama partial participation gitu. Partisipasi sebagian dan partisipasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Aku stop dulu deh. Sampai sini ada yang mau ditanya. Mas, aku mau nanya, Mas. Ya apa tuh Iksan? Ya. Nah, ini di gambar jawaban ini kan dia ada ini yang dalam kurung 0,n itu maksudnya apa? Kemudian untuk garis di relasi itu kan ada garis yang double tuh yang pemohon mengisi kuesioner sama pemohon membayar retribusi. Nah, itu garisnya double. Itu maksudnya apa ya, Mas? Oke, makasih ya udah nanya. Oke, mungkin tadi aku nge-lag ya, makanya nggak nyampe yang ngejelasin relasi. Aku ulang ya. Jadi kalau yang relasi double ini, mungkin aku mulai dari jelasin soal kardinalitas. Ini namanya kardinalitas juga ya. Oke. Oh ini gak banget. Oke. Nah, kalau yang punya aku ini, yang kalian lihat, itu kan dia kardinalitasnya ini satu gitu ya. Terus ini terus ini M1 gitu. Jadi banyak form satu officer terus gitu yang harus ngurus gitu kan. Nah, kalau yang ini, jadi kan jenis-jenis kardinalitas itu ada yang kayak tadi, terus ada yang kayak gini. Ini ada dua. Nah, dua ini maksudnya apa? Dua ini maksudnya dia minimum sama maksimum dari suatu relasi terhadap entitas tersebut gitu. Jadi maksudnya gini, pemohon nol ini kan. Berarti minimum partisipannya nol dalam mengisi kuesioner SKM. Maksudnya pemohon bisa aja nggak mengisi kuesioner SKM sama sekali gitu maksudnya. Sementara pemohon ini N. Oke, ini harusnya satu ya menurutku. Karena kan pemohon, oke, ini anggap aja satu. Ini 0,1 ya, 0,1. Nah, pemohon mengisi kuesioner SKM itu dia maksimum satu orang, satu pemohon gitu yang mengisi kuesioner SKM. Jadi yang dalam kurung ini yang kamu lihat ini dia nilai minimum sama maksimumnya. Sampai sini paham nggak? Paham, Mas. Nah, aku ambil contoh yang pemohon menerima surat keputusan ini nih. Jadi pemohon menerima surat keputusan bisa aja
bisa aja nggak ada pemohon yang menerima surat keputusan. Karena balik lagi tadi, bisa aja pemohon itu formnya itu ditolak kan. Dan kalau ditolak dia nggak menerima surat keputusan. Berarti bisa aja nggak ada pemohon yang menerima surat keputusan. Dan maksimal ada satu pemohon yang menerima satu surat keputusan dengan bernomor SK seperti ini gitu. Makanya aku bilang tadi di awal, kalau kita mau menentukan kardinalitas, fokusnya itu ke primary key-nya gitu ya. Misalnya satu pemohon nih, namanya Budi gitu. Terus nomor KTP-nya sekian sekian 21711 sekian gitu. Terus dia menerima surat keputusan dengan nomor SK sekian gitu. Jadi si Budi yang satu Budi ini dengan nomor KTP sekian hanya bisa menerima satu surat keputusan dari nomor SK yang ini gitu. Yang satu itu. Jadi satu nomor SK untuk si Budi sendiri gitu. Bisa aja gitu. Nah, makanya di sini dia relation dari surat keputusan ke pemohon itu satu 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 gitu, minimum satu maksimum satu, one and only one gitu. Jadi surat keputusan yang dikeluarkan untuk si pemohon ini itu cuma boleh satu untuk dia gitu deh. Dan untuk yang lain itu pasti beda dia surat keputusannya dari pemohon yang satu ini gitu. Begitu juga dengan kuesioner SKM dan retribusi gitu. Oke, sampai sini ngerti nggak yang aku jelasin? Kalau nggak ngerti aku ya di plus. Oke. Jadi soalnya kita buat siapa tadi? Isan ngerti nggak yang aku jelasin tadi? Masih agak kurang. Oke. Gini ya. Ntar ya. Misalnya kita buat database, Alfamart ya, Alfamart. Nah, Alfamart. Gak usah deh. Kita buat database minimarket gitu. Jangan sebut merek apa, minimarket gitu ya. Dan ini entitasnya kita buat aja customer. Nggak dia regular. Terus kita tambahin atribut. Di sini kita buat customer ID gitu ya. Ini unik ya. Jadi unik itu dia jadi primary key. Terus kita buat atribut baru yang namanya name. Ini jarang sih ya, optional. Oh, oke. Nggak usah deh name gitu ya. Kemudian kita relationship. Entity lagi di sini. Nah, di sini kita kasih nama cashier. Kemudian dia ada atribut, misalnya nih ya, misalnya employee ID gitu. Dia unik. Terus dia juga ada namanya gitu ya. Kita buat simple aja ini ya, untuk ngejelasin yang tadi. Kemudian connect. Oke. Oke. Aku balik aja. Di sini cashier di sini. Saya di sini ini employee ID name. Terus ini kita buat relationship-nya serve. Ya, anggap aja serve ya, entity one itu. Cashier. Customer. Oke. Terus ini wait.
Treasure. Wah, di sini nggak bisa ya. Kalau yang ini ada minimum maksimum nih ya. Ini ada minimum maksimum. Ini dia gini. Oke. Jadi kasir customer. What? Oke. Jadi di sini dia minimum 1. Sebenarnya 1. Terus di sini dia 1. Dia di sini 1. Nah, ini apa nih? Oke. Hmm. Iya, nggak bisa dihilangin. Ya, wes. Apa? Nah, jadi hmm, hmm, hmm. Oke lah, untuk sementara gini dulu ya. Tadi bisa ya, gimana ya? Super tight. Nah ini total specialization-nya nggak ada. Super tight juga. Specialization-nya. Jadi untuk yang ini dong. Ini maksimum. Nah ini ya. Jadi misalnya kalau dalam satu minimarket itu, jadi kasirnya ini dia melayani customer gitu ya. Misalnya customer-nya membeli sesuatu, kemudian nanti di sini ada entitas lain ya pasti. Aku mengambil ini aja dulu sebagai contoh. Jadi cashier-nya itu, nah cashier-nya itu dia 1 nih. Dia minimum 1, maksimal 1 untuk melayani customer. Kenapa? Karena untuk dilayani customer-nya pasti harus ada kasirnya, minimum 1. Dan maksimum 1 artinya customer ini nggak mungkin dilayani oleh lebih dari 1 cashier di saat yang bersamaan gitu. Ngerti nggak? Karena apa? Bisa aja misalnya minimarketnya ini shift gitu. Ada shift malam. Nah, waktu shift pagi itu dia pasti customer datang ini, misalnya si Bunda itu datang nih, dia ke minimarket, dia beli sesuatu terus datang ke kasir. Nah, dia pasti dilayani oleh kasir yang shift siang gitu misalnya. Nggak mungkin shift yang malam ini juga ikut melayani si customer gitu. Pasti cuma 1 orang aja gitu. Nah, kemudian customer-nya ini minimal 1 karena kasir itu kalau dia nge-serve pasti minimal 1 orang gitu. Kalau melakukan sebuah pembelian gitu, pasti ada customer-nya gitu. Dan bisa banyak unique kayak di sini enggak ya foreign key. Oke. Nah, jadi nanti ini si kasirnya ini dia bakal bersebelahan sama customer ID-nya, Pak. Employee ID-nya sama, tapi customer ID-nya itu dia melayani customer yang beda-beda gitu. Nah, jadi dan dia meskipun misalnya si Bu dia belanja nih, dia beli di minimarket, ketemu ketemu sama kasir yang shift siang nih, dia
belanja 2 kali, jam 1 sama jam 2 misalnya. Walaupun si Budi ini orang yang sama, tapi tetap terdaftar di database dia sebagai customer yang berbeda. Karena customer ID-nya juga pasti beda gitu. Makanya aku bilang, kalau misalnya relation ini, kardialitas ini, fokus sama primary key-nya. Jangan fokus sama orangnya langsung gitu. Misalnya customer jangan fokus sama orangnya langsung gitu. Jangan. Tapi fokus ke primary key-nya gitu. Oke, dan ini nggak ada ini ya. Aku contohin di sini aja kali ya. Dan untuk yang ini, aku jelasin di sini aja. Jadi, yang aku ngambil contoh pemohon menerima surat keputusan. Kenapa ini maksudnya partial participation gitu ya. Kenapa partial sebagian? Karena nggak semua pemohon ini pasti menerima surat keputusan. Gitu ya. Aku gitu. Oke. Aku contohin di Word kali ya. Ini share. Oke, kalian bisa lihat ini yang aku ketik sekarang. Halo. Bisa Mas, bisa. Oh ya, oke. Jadi misalnya kita buat tabel deh. Gitu ya. Ini jelas nggak ya kalau hitam? Sorry, kalau hitam. Jelas. Oke, jadi di sini misalnya ini pemohon ya. Pemohon, ini ilustrasi aja ya. Ini ilustrasi aja. Bukan database-nya yang langsung ini. Ini ilustrasi aja. Ini draft keputusan. Nah, misalnya ini ada pemohon dengan NIK 217 gini gitu. Terus dia ternyata ternyata punya draft keputusan karena formnya itu diterima gitu ya. Berarti kita buat di sini coba punya gitu ya, punya aja gitu ya. Misalnya terus yang ini nah ini dia punya juga gitu. Karena dia formnya itu diterima gitu. Kemudian ada lagi ini, andaikan aja ini Anika ya, walaupun bentuknya gini nggak tahu. Nah, ternyata aku tahu udah lagi alamat di sini. Alamat gitu. Budi Asep Rehan. Imam. Nah, oke. Nah, ini si Rehan ini ternyata dia nggak punya. Karena apa? Karena Rehan dan Agus ini ternyata formnya itu ditolak saat diajukan ke Kasih tadi. Waktu Kasih tadi validasi kan. Nah, ternyata si Rehan sama Agus ini nggak memenuhi syarat gitu. Jadinya ditolak gitu. Dan dia nggak punya draft keputusan gitu misalnya. Nah, kalau yang kita lihat di sini, ini kalau kalian lihat setiap pemohon memiliki tidak memiliki draft keputusan. Nah, gini ya. Tapi draft keputusan pasti dimiliki oleh pemohon.
Nah, gini. Jadi kalau kalian tanya, nah ini jadinya partial participation. Terus yang ini total gitu ya. Total. Kenapa total ya? Karena semua draft keputusan ini dia punya si pemohon. Tapi seluruh pemohon ini dia nggak semuanya punya draft keputusan gitu. Nah, gitu. Gitu tuh gampangannya. Jadi makanya kalau parsial itu dia garisnya satu. Itu menandakan kalau pemohon ini bisa aja dia nggak punya draft keputusan, bisa aja punya. Nah, sementara draft keputusan itu dia pakai garis 2 karena bisa aja si draft keputusannya karena draft keputusannya ini yang ada draft keputusan itu pasti ada pemohon gitu. Gitu. Sampai sini ngerti nggak? Aku maaf ya kalau sulit ngejelasin. Ngerti Paham Mas? nggak? Paham, paham. Nah, gitu ya. Jadi oke. Nah, jadi gitu. Gitu ya, soal total sama partial participation. Jadi ingat aja, kalau peletakannya itu, kalau parsial, kamu letakin di dekat entitas yang nggak ikut berpartisipasi secara total. Gitu. Sementara kalau total participation ini, kamu letakkan di dekat entitas yang dia total partisipasi. Semuanya ngikut gitu ke pemohon. Oke gitu ya. Oke, mengenai UTS ini apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Secara keseluruhan boleh. OOT juga boleh. OOT dari UTS, UTS yang ini. Nggak ada yang mau nanya? Aku mau nanya dong sama bentar. Mas mau tanya, berarti kalau UTS itu begini ya, dia tidak perlu yang katanya. Nah, itu aku mau nanya sama kalian nih tadi. Which dan we dan. Oke lah, aku mau nanya sama kalian nih. Kalian ada dikasih kisi-kisi nggak sama bapaknya? Halo? Mas. Nggak ada Mas, nggak ada. Nggak ada. Apakah iya? Kalian nggak nanya pasti. Kalian nanya nggak? Ada sama, loh ini ada Pak Andre loh. Pak Andre itu juga ngajar basis data ya? Novan. Novan ini kelas H ya kalau nggak salah. Oh, on mic aja ya. Iya Coba Mas, ya. iya ya. Kalau Pak dari Andri ngasih kisi-kisi Mas, tapi Pak Andre, kayaknya Pak Andri fisik. ngasihnya bentar Mas, saya lihat. Oh ya, lihat dulu ya. Pak Kalau Andri dari Pak bilang Mak, di grup, bentar. oh iya, kawan-kawanmu ya, Pak oke. Andri bilang di grup Ya, eh, fokusin ke karakter dari database dan ERD. karakter. Ya, karakteristik dari database. Pak Andri bilang gitu, Mas. Hmm, Karakteristik of the database. hmm. Gitu. Karakteristik database apaan? Mungkin itu maksudnya ini ya. Banyak sih yang kupikirin kalau mungkin kalian ada di materinya kali. Nih, Iya ada Mas di karakter. PPT ada. Jadi harusnya gampang ya. Kalau ada di PPT kalian tinggal hafal gitu. Nah, aku takutnya itu sebenarnya aku lebih takut kalau UTS besok itu aku mau nanya dong, kalian udah diajarin sampai apa query SQL nggak sama Pak Mangars atau Pak Andre ini? Query SQL gitu.
Ada nggak diajarin? Kita dapatnya pas praktikum basket. Cuman Oh, praktik. tapi kalau sama dosennya cuman IRD gitu doang ya. Iya, IRD sama RAT. Kemarin tuh bahas materinya udah sampai normalisasi. Normalisasi. Loh, kok normalisasi? Normalisasi itu setelah UTS lo materinya. Aduh. Hmm, oke. Normalisasi. Aduh, itu ntar aku tengok ya. Seingatku, oh ini, nih normalisasi itu mendekati UAS loh dulu. Itu yang ini kan, kalau yang misalnya sama gitu dia disatuin gitu dan sebagainya. Kayaknya bapaknya speedrun materi. Bapaknya kenapa? Bapaknya kenapa? Halo? Sorry, tadi nggak dengar. Ya mas, nggak, bapaknya ngejar materi. Oh, ngejar materi. Oh, tapi kan normalisasi kan harusnya ya wes lah. Oke lah. Pelajari aja ya normalisasi ya. Tapi aku ragu banget sih itu keluar UTS. Soalnya itu seingatku akhir-akhir mau UAS itu dulu aku pelajarin gitu. Waktu tahun lalu. Dan ya itu. Dan tadi ada yang nanya, Mas mau tanya, berarti kalau UTS itu bikin IRD aja ya, tidak perlu RAT-nya. Nah, itu tergantung soalnya. Kebetulan kemarin itu soalnya gini, berdasarkan studi kasus di atas, buatlah IRD. Nah, makanya kami cuma buat IRD ini doang. RAT kagak ada. Gitu. RAT-nya nggak buat karena di soal disuruh cuma IRD gitu. Ya nanti kalau dosennya salahin, ya kami punya argumen gitu. Tapi Bapak bilang kan cuma buat IRD Pak. Ah, gitu kan bisa tuh dibilang. Nanti kan ada banding nilai ya di akhir semester. Jadi kalian bisa banding nilai kalian. Tapi Pak, kemarin kan Bapak bilang cuma IRD doang gitu. Nah, itu bisa. Jadi ya gitulah. Tapi nggak tahu sih. Saranku, besok kalian mulai jam berapa itu ujian ya? Jam 1.30. Nah, saranku kalau sempet paginya chat bapaknya gitu. Minta kira-kira soalnya gimana gitu. Seharusnya dari kemarin sih nanya soalnya gimana biar ada persiapan kan. Gitu. Aku takutnya nanti ada keluar ini yang DDL, DML, data definition language, data manipulation language, sama data control language. Data control language kita belum nyentuh tuh. Di semester ini, semester 1 belum nyentuh data control language. Sampai data manipulation language aja. Tapi ya, jadi pokoknya nanti kalau buat IRD, buat aja sesuai yang diminta. Kalau waktunya sempet, variasiin atribut kalian, siapa tuh bisa nambah nilai. Yang paling penting itu entitasnya ada, relasinya jelas, entitasnya ada relasi jelas, atribut primary key-nya ada gitu, cardinalitasnya masuk akal dan memenuhi persyaratan soal lah. Oke, apa ada yang mau ditanya lagi soal UTS besok? Atau UTS yang tahun kemarin? Jangan lupa bawa penggaris ya, jaga-jaga. Kalau gambar IRD nggak pakai penggaris itu such a pain in the ass. Nggak, aneh banget rasanya. Kalau bisa cari penggaris mulai dari sekarang, berapi. Oke, itu aja sih. Lagi nggak mau sampaikan? Relational algebra nggak masuk. Database constraint udah. Data modeling.
Oke, apa ada lagi yang mau ditanya? Soal UTS? Ini dikit banget ya, cuma 22. Yang lain pada kemana? Capek latihan arah-arakan kah? Gitu lah, gini amat. Oke, apa ada yang mau nanya lagi? Aku tunggu sampai 8.43 ya, 8.43 ya. Oke, karena udah 8.43 nih. Oke lah, aku anggap gak ada yang mau ditanya ya. Pokoknya itu aja sih pesanku untuk tes besok. Ya, tidur dengan cukup ya. Jangan nggak tidur. Karena ini antara udah paham dan nggak tahu mau nanya apa lagi. Ya bener sih, ini database ini buat bingung ya sebenarnya. Karena asal kalian asal masuk akal gitu nanti. Misalnya IRD nih, asal IRD-nya masuk akal, walaupun berbeda-beda, dia tetap pasti bener gitu. Jarang banget aku ketemu, misalnya kadang nanya gitu sama dosen, katanya, iya itu benar. Padahal saya kira salah gitu kan. Ternyata benar, oh gitu ya. Ternyata beragam gitu ya. Oke lah, jadi pesanku besok kalau buat IRD atau RAT, jangan lupa perhatiin dengan baik soalnya. Kemudian entity-nya harus kata benda, relation-nya harus kata kerja. Eh, habis itu kalau many to many dia jadinya sih, kalau many to many dia jadinya asosiatif gini, terus tambahin atribut, tambahin foreign key-nya nanti dari yang relevan ya. Usahain nanti IRD kalian itu semasuk akal mungkin, biar dia masuk akal gitu. Kalau misalnya dibayangkan ke dalam database dan jika diimplementasikan bisa gitu di dalam database gitu. Oke lah. Jadi karena nggak ada yang mau nanya lagi ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Makasih buat semuanya yang udah mau join. Walaupun dikit ya nggak apa-apa. Makasih yang udah mau join. Aku ucapin selamat malam dan semangat untuk menjalani UTS besok pagi. Oke, yang lain boleh keluar Zoom kalau. Makasih, Mas. Yo. Yuk. Makasih semuanya. Makasih Mas Michel.